Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Alia. Eh, Bentar, saya akan sharing pembelajaran. Oke. Eh, Tema hari ini saya sharing tentang pembelajaran siswa pada saat masa pandemi COVID-19. Jadi ini ada motonya, eh, kesehatan dan keselamatan yang utama. Bapak Ibu, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, apa yang berbeda dari pembelajaran daring? Jadi, yang berbeda adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Eh, Pembelajaran daring itu ada beberapa bentuk, Bapak Ibu. Jadi bentuknya bisa dalam distribusi soal, komunikasi dengan WhatsApp group, virtual meeting, mengerjakan proyek, ada tugas kelompok daring, dan learning management system atau LMS. Bisa dengan menggunakan rumah belajar, bisa dengan menggunakan Google School, atau yang lain-lain. Ini salah satu strategi pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu, yaitu yang paling utama adalah menuntut kesiapan guru tentang pembelajaran jarak jauh atau daring itu sendiri. Yang pertama itu menetapkan manajemen waktu, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan, mengkoordinasi siswa untuk fokus belajar. Dan ini yang paling utama, itu yang paling sulit, ini yang poin ketiga, yaitu bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengkoordinasi agar siswa itu tetap fokus belajar. Karena kalau kita menggunakan gadget atau yang lain, maka selain siswa itu berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, kadang-kadang siswa itu tidak membuka materi, tetapi bisa membuka atau browsing yang lain. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik antara guru pengampu mapel dan siswa. Ini ada beberapa aplikasi terbaik yang sering digunakan untuk Bapak Ibu guru, terutama saya pribadi. Tentunya Bapak Ibu guru eh, menggunakan salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau yang lain mungkin.
Bisa menggunakan Zoom, Google Classroom, Quipple, Cisco Webex seperti saat ini, Google Drive, dan lain-lain. Nah, ini sharing pembelajaran yang telah saya gunakan Bapak Ibu pada saat masa pandemi COVID-19. Saya menggunakan Zoom, saya menggunakan aplikasi Cisco Webex pada saat daring dengan siswa. Saya menggunakan Google Classroom karena saya mengampu mapel matematika, jadi ingin melihat bagaimana siswa itu mengerjakan soal, mengerjakan tahap-tahap proses pembelajaran yang saya berikan dengan menggunakan Google Classroom. Saya menggunakan selain Google Classroom, ini ada Kuiper School, jadi Kuiper School, dan menggunakan via WhatsApp Group. Ini beberapa siswa yang sedang mengerjakan di rumah, ini sudah saya potret, anak-anak presensi, dan mengupload screenshot atau foto diri pada saat pembelajaran yang saya berikan. Ini tampilan Google Classroom saya. Kebetulan saya mengampu kelas 10 A2. Ini dua kelas ya, untuk kelas 10 A2 sama B2. Kemudian ini hasil tugas kuis luas ketiga yang anak-anak kerjakan di rumah, kemudian diupload di Google. Saya bisa menilai di sini, tetapi penilaiannya secara manual Bapak Ibu. Jadi kalau dalam paperless ini saya harus buka satu persatu download ya. Kalau dengan menggunakan kertas itu kita kan bisa mengkoreksi nomor satu semua untuk satu kelas, nomor dua untuk satu kelas dan seterusnya. Tapi kalau dengan menggunakan Google Classroom berarti saya harus download satu persatu. Berikutnya saya juga menggunakan Viper School untuk mengantisipasi kalau saya malas koreksi ini sebenarnya, membuka rahasia Bapak Ibu. Di situ sudah otomatis dari sistem, sudah ada materinya, kita tinggal menata aja apa saja tugas yang kita berikan ke siswa, waktunya berapa, satu hari, dua hari, satu minggu, atau berapapun di situ kita bisa men-setting. Kemudian sama sistem itu sudah diproses, sudah ada, kita tidak usah mengkoreksi, jadi kita bisa langsung melihat kegiatan siswa uh, sampai berapa kali dia bisa mengerjakan dengan benar, kita bisa tahu prosesnya hanya tinggal melihat HP kita. Nah, ini juga kelas B2, ini tugas-tugas saya. Banyak kendala ternyata di lapangan terkait dengan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, yaitu kemampuan guru beragam. Tidak semua guru menguasai TI. Nah, siswa bosan dengan tugas guru yang tidak beragam. Kuota siswa terbatas, atau siswa tidak punya kuota internet. Bahkan beberapa siswa saya itu tidak ada sinyal internet di rumah, walaupun kuotanya itu ada. Ini ada beberapa respon dari siswa. Ini ada suara siswa, ini ada 221 respon dari kelas 10 dan 11. Otomatis yang kelas 12 kan sudah lulus yang kemarin. Ini kelas 11-nya yang merespon 35,6%, kelas 10-nya sisanya. Ini juga respon atau suara siswa bagaimana proses pembelajaran daring selama pandemi. Ternyata yang menyatakan baik itu 50,9%. Jadi lumayan lah Bapak Ibu. Berikutnya suara siswa lagi, bentuk pembelajaran seperti apa yang disukai selama pembelajaran daring. Ternyata 70,5% siswa itu menyatakan penugasan. Sedangkan sisanya itu bisa live conference melalui Zoom, Webex atau yang lain, tugas proyek, tes online, dan lain-lain. Ini juga suara siswa lagi, bagaimana hasil belajar siswa itu selama masa pandemi COVID-19. Ternyata hanya 49,8%, jadi tidak ada 50% itu menyatakan siswa baik selama belajar. Jadi masih merah, mungkin bisa nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu bisa kuning atau mungkin hijau.
Kemarin kita sudah merekap presensi siswa Bapak Ibu. Jadi ada grafik partisipasi kelas. Jadi kalau kita lihat mulai dari kelas A2 sampai dengan C4, itu grafik partisipasi siswa share lokasi yang kita rekam sebagai presensi itu terlihat seperti demikian. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, di sini ada kelas I2, nah 53,09. Itu yang kenapa partisipasi grafiknya itu terendah. Kita tahu bahwa di SMP maupun SMK di Kota Malang itu mulai tahun kemarin kan sudah zonasi Bapak Ibu. Jadi ini imbas dari sekolah kita bahwa di kelas I2 itu banyak yang siswa tidak atau kurang beruntung istilahnya ya. Jadi mungkin dari sini beberapa mungkin tidak punya kuota internet atau punya kuota internet tetapi rumahnya tidak ada jaringan internet atau mungkin ada sebab-sebab yang lain yang perlu kita apa ya kita tambah atau masukkan dari apa rencana tindak lanjut dari sekolah. Mungkin ini masukan harus ada koordinasi antara guru, komite dan orang tua. Kemudian mendata kemampuan guru terkait pembelajaran. Jadi terkait dengan pelatihan pembelajaran yang akan nanti diberikan selama sebelum masuk tahun ajaran 2021. Merancang solusi untuk guru atau siswa yang mengalami hambatan. Jadi tidak hanya siswa saja tetapi guru. Itu pasti ada beberapa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran secara daring. Sosialisasi pelaksana pembelajaran dan media yang digunakan kepada orang tua. Jadi dalam hal ini orang tua juga perlu tahu karena kalau pembelajaran secara tatap muka itu kan guru bertindak atau bertanggung jawab di sekolah. Tetapi kalau pembelajaran secara daring, otomatis orang tua itu yang bertanggung jawab. Mendata kepemilikan fasilitas pembelajaran daring untuk siswa dan guru. Nah, ini ada pembelajaran tematik atau berbasis proyek dan lingkungan. Bagus sekali terkait dengan masa pandemi. Ini anak-anak bisa secara kritis atau berinovasi membuat tugas proyek yang ada kaitannya dengan lingkungan. Memaksimalkan peran perpustakaan, terutama yang digital, dalam pemanfaatan buku teks pelajaran. Kemudian membuka akses kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi seperti mungkin ada bimbingan-bimbingan belajar yang lain yang bisa kita gunakan untuk kerjasama, akses kerjasama. Memaksimalkan peran wali kelas. Dan yang terakhir ini ada istilahnya dia ada semanti berbagi. Jadi kita bisa pada program semanti berbagi mungkin orang tua yang mempunyai kemampuan lebih itu bisa menggalang dana untuk apa membeli kuota bagi siswa yang kurang beruntung tadi atau anak-anak yang mempunyai gadget lebih terutama Android itu bisa disumbangkan ke sekolah. Jadi anak-anak yang kurang beruntung bisa pinjam kemudian dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Nah, mungkin itu itu saja yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sharing lebih lagi dan tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak Bu Ani. Jadi pemaparan yang sangat-sangat jelas sekali. Aplaus dulu untuk Bu Ani. Untuk berikutnya, barangkali ada yang mau sharing atau ada yang ditanyakan kepada Ibu Ani, monggo saya persilahkan. Bu Bawan, monggo, ada yang ditanyakan? Mungkin barangkali sudah. Oh, Pak Susun, monggo. Ya, Pak Susun. Tadi itu Bu Ani cerita tentang zonasi, Bu. Yeah. Bagaimana dampak penggunaan tadi itu terhadap